Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini sore hari aku berada di dekat stasiun Probolinggo. Nah, pada video kali ini aku akan hunting lokomotif CC300 ke stasiun Probolinggo. Jadi setelah uji jembatan di petak stasiun Singojuru Temuguru, double lokomotif CC300 ini dikirim ke Probolinggo untuk uji jembatan di antara Probolinggo Bayeman. Nah, kali ini aku berada di sebelah timur stasiun Probolinggo untuk merekam kedatangan lokomotif CC300 di stasiun Probolinggo. Menarik nih teman-teman, CC300 bakal menginap di stasiun Probolinggo selama 2 malam. Dan di video kali ini juga aku akan mengabadikan proses uji jembatan di Bayeman dengan double CC300. Penasaran gimana videonya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, seperti ini sekarang aku berada di sebelah timur stasiun Probolinggo, tepatnya di antara sinyal muka dan sinyal masuk stasiun Probolinggo pihak Leces. Ke arah sana itu ke arah Jember, dan di sana terlihat ada sinyal muka, dan ke arah belakangku itu ke arah Probolinggo dan Surabaya. Bentar lagi aku akan hunting CC300 di sini dengan spot tikungan teman-teman. Wah, bakal mantep nih, bakalan keren CC300 lewat sini. Oke teman-teman, sudah terdengar suara sirene PJL. PJL yang ada di sana mulai ditutup, tapi untuk sinyal muka masih belum mengangkat ya, masih belum aman. Sebentar lagi CC300 akan masuk stasiun Probolinggo dan bersilang dengan Sri Tanjung. Nah, ini dia, sinyal mulai ngangkat, persiapan masuk CC300. Untuk kereta api Sri Tanjung masuk Probolinggo jam 15.35 teman-teman jadwalnya. Jadi ini urutannya CC300 masuk terlebih dahulu, baru Sri Tanjung. Oke teman-teman, lokomotif CC300 sudah melintas di sini dan masuk di stasiun Probolinggo. Entah nih, penasaran aku, masuk di stasiun Probolinggo di jalur berapa? Soalnya CC300 ini menginap lumayan lama teman-teman, sekitar 2 hari 2 malam. Sekarang hari Rabu, dan untuk uji cobanya itu masih hari Jumat. Kita lihat sebentar lagi ya ke stasiun, lihat lokomotif CC300 masuk di jalur berapa teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku berpindah ke sebelah barat stasiun Probolinggo di CPL 194. Nah, untuk lokomotif CC300 ternyata masuk di jalur 4 ya. Bisa teman-teman lihat, sedang berhenti di sana. Dan untuk kereta api Sri Tanjung masih belum masuk. Baru aja genta nih, sekitar 10 menit lagi. Masuk jalur 4 guys. Sepertinya memang disimpan di sana ya. Dan kalau aku lihat, masinis dan asisten udah turun dan mulai berjalan ke mes stasiun Probolinggo yang ada di sini. Oh, BTW di sini di subdepo ada mobil Tata nih untuk pengecekan jalur. Jadi dapat dipastikan CC300 disimpan di sana, enggak masuk ke subdepo teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, PJL mulai ditutup, persiapan masuk kereta api Sri Tanjung. BTW rame ya, banyak teman-teman RF yang hunting kedatangan CC300. Padahal CC300-nya udah berhenti di sana teman-teman, nggak berangkat, berangkatnya masih 2 hari lagi.
Oke, kereta api Sri Tanjung telah masuk di jalur 2 stasiun Probolinggo. Dan video ini aku lanjut nanti sekitar 2 jam lagi kereta api Logawa. Karena infonya kereta api Logawa nanti ditarik lokomotif CC203 White and Blue, teman-teman. Dan nantinya bakal keren nih. 203 White and Blue bakal jejeran dengan lokomotif CC300 di stasiun Probolinggo. Wow, kita tunggu ya, hunting nanti kereta api Logawa. Oke, 1 jam kemudian, sekarang jam 16.50, kereta api Logawa dengan lokomotif CC203 livery White and Blue telah berhenti di jalur 2 stasiun Probolinggo. Nah, ini dia teman-teman, cakep banget kan? Livery White and Blue berdampingan dengan lokomotif CC300 yang berwarna merah. Nah, untuk lokomotif livery White and Blue di Pulau Jawa terdapat 2 unit. 1 unit di lokomotif CC203-0203 merupakan livery White and Blue Jumbo, dan 1 lagi di CC204-0301 merupakan White and Blue standar. Nah, yang di CC203-0203 ini merupakan White and Blue versi Jumbo, versi yang langka teman-teman. Livery ini merupakan livery uji coba pada tahun 1995 aja. Terlihat memiliki garis jumbo, logo jumbo di samping, dan list warna abu-abu di kabin masinis. Dan oke, kereta api Logawa berhenti di sini sekitar 5-8 menit. Dan ini pada pukul 16.58 kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Probolinggo menuju tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Mari kita saksikan. Setelah kemarin CC300 berdampingan dengan CC203 livery White and Blue, sekarang keesokan harinya pada pagi hari CC300 berdampingan dengan CC201 livery vintage PJKA. Nah, kali ini pagi hari jam 8.13, kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan Ketapang Banyuwangi ditarik CC201-9201 di Pondok Jember dengan livery vintage PJKA. Nah, CC201 livery vintage PJKA di Pulau Jawa hanya terdapat 3 unit, yaitu yang pertama CC201-8331 Dipo Semarang Poncol, lalu yang kedua CC201-8334 Dipo Semarang Poncol, dan yang ketiga CC201-9201 milik Dipo Jember. Dan ini merupakan CC201 livery vintage PJKA ketiga, yaitu CC201-9201. Asli cakep banget teman-teman. CC300 berdampingan dengan livery vintage PJKA. Livery ini digunakan mulai tahun 1953 sampai 1991. Wow, livery jadul berdampingan dengan lokomotif baru buatan 2012. Dan oke, kereta api Probowangi berhenti di sini sekitar 5 menit. Dan ini pada pukul 8.18 tepat waktu, kereta api Probowangi diberangkatkan dari stasiun Probolinggo ke tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Mari kita saksikan.
Masih di hari yang sama, sekarang sore hari, ternyata kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan ditarik lokomotif merah, teman-teman. Wah, berarti komplit nih. Mulai dari CC300 berdampingan dengan livery white and blue, lalu CC300 berdampingan dengan livery vintage PCKA, dan ini CC300 berdampingan dengan livery RNB merah biru. Kereta api Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan tujuan Ketapang Banyuwangi ditarik lokomotif CC01836 di Poinu Jember dengan livery merah biru. Lokomotif ini merupakan lokomotif mutasi dari Depo Kertapati Palembang, yang memang livery bawaan sana merupakan livery merah biru. Wah, kelihatan keren banget bukan? CC300 livery warna merah berdampingan CC001 yang sama-sama livery warna merah. Gokil. Dan oke, kereta api Sri Tanjung berhenti di sini sekitar 5 menit. Pada pukul 16.40 tepat waktu kereta api Sri Tanjung berangkat stasiun Probolinggo menuju stasiun Ketapang Banyuwangi. Mari kita saksikan. Oke teman-teman, videonya aku lanjutin keesokan harinya. Sekarang hari Jumat siang hari jam 12.37. Di sini bentar lagi CC300 berjalan uji jembatan, guys. Infonya CC300 berangkat di belakang Mutiara Timur Fakultatif. Nah, itu dia Mutiara Timur Fakultatif telah masuk dan berhenti jalur 2 stasiun Probolinggo. Kebetulan Mutiara Timur ditarik loko merah 01836. Di sini banyak teman-teman RF nih, Probolinggo Surabaya pada ngumpul di sini. Wih. Sama-sama merah jajaran Mutiara Timur Fakultatif, loko merah 01836, dan di jalur 4 ada CC300 yang berangkat di belakang Mutiara Timur. Dan di jalur 1 kita bisa lihat ada lori Tata ya, pengecekan jalur. Oke, di sini rame banget coy. Ada Boim, Cak Kris, Dapin, Ican, dan kawan-kawan dari Surabaya. Wih. Kapan datang kamu? Wingi, wes kata cedek-cedek. Klakson udah terdengar, kereta api Mutiara Timur berangkat stasiun Probolinggo jam 12.42, terlambat 1 menit. Oke, kereta api Mutiara Timur berangkat dari stasiun Probolinggo. Dan bentar lagi kita lanjut pindah spot ke stasiun Bayaman, teman-teman. Langsung kejar CC300 ini. Nantinya CC300 akan uji jembatan di sinyal masuk stasiun Bayaman. Cus, langsung aja kita bareng kawan-kawan.
Oke, sekarang aku berpindah ke stasiun Bayeman. Nah, jadi jembatan yang diuji itu yang ada di sana teman-teman. Tadi kan sempat kita lihat ya, itu di sinyal masuk stasiun Bayeman. Sebelum uji, ini CC300 masuk ke stasiun Bayeman terlebih dahulu, kemudian nanti mundur ke jembatan teman-teman. Dan ini perlintasan udah ditutup, persiapan masuk CC300. Udah kedengaran nih klaksonnya. Oke, lokomotif CC300 sudah berhenti stasiun Bayeman, berhenti di jalur 1, dan sebentar lagi lanjut ke jembatan yang ada di sana. Nggak jauh dari stasiun teman-teman, jembatannya itu ada di sinyal masuk, sekitar 500 meter lah dari stasiun. Oke, aku masih di stasiun Bayeman. Ini kayaknya langsir teman-teman. 2 lokomotif ditarik ke arah barat stasiun Bayeman. Kayaknya mau pindah jalur deh. Soalnya CC300 1201 itu gangguan teman-teman. Tidak bisa menarik di posisi depan, wajib di belakang. Nah ini kita lihat teman-teman proses langsirnya. Wih, ngebul coy, ngebul. Maju ke arah sini. 01 ya? Iya. Diuji. Digaspol. Gendeng iki uji langsung uji. Langsung gaspol cuy. Pantes merono sih yo. Langsung ancang merono langsung des. Ayo cepetan. Oke teman-teman, aku sekarang berpindah. Jadi ini dia jembatannya yang diuji ya. Jembatan ini baru aja diganti beberapa waktu lalu. Aku juga sempat hunting switch overnya, penggantian jembatan lama ke baru. Dan ini CC300 yang tadinya mengarah ke Probolinggo berhenti lagi dan berjalan ke arah barat. Gokil cuy tadi cuy. Di stasiun Bayeman ancang-ancang dan langsung throttle, ngebul. Langsung ngebut. Lokomotifnya masih berhenti di sini guys, dan posisi depan adalah CC206, yang depan adalah CC300 1203, yang belakang 1201. Nah yang sehat itu yang ini, yang depan. Yang 01 yang gangguan kabarnya teman-teman. Nah, persiapan uji coba di jembatan, melintas di jembatan. Biasanya sih kalau uji jembatan ini lokomotif berhenti di ujung jembatan, kemudian berhenti di tengah jembatan, dan lalu uji dengan kecepatan tinggi. Uji dengan kecepatan tinggi udah ya tadi ya, pertama saat berangkat dari Bayeman teman-teman. Oke teman-teman, ini CC300-nya udah maju. Sekarang sedang uji berhenti di ujung jembatan. Entah nih uji cobanya sampai berapa kali teman-teman. Kita lihat ya. Soalnya di sini cuma memiliki waktu 1 jam. Waktu kosongnya cuma 1 jam guys, di antara Mutiara Timur sampai Wijaya Kusuma nanti jam 3 sore. Sekarang jam 13.45.
Baru aja jalan dan sekarang CC300 berhenti di tengah-tengah jembatan. Kayaknya emang diuji ya teman-teman, seberapa lama jembatan ini kuat menopang lokomotif saat berhenti di tengah. Nah, mengapa memakai lokomotif CC300? Karena CC300 ini mempunyai Dirjen Perkeretaapian, bukan punya KAI. Sama seperti prasarana, seperti jalur, jembatan, ini punyanya Dirjen Perkeretaapian teman-teman, bukan punya KAI. Oleh karena itu, pengujiannya ini menggunakan lokomotifnya Dirjen Perkeretaapian, bukan milik KAI. Karena ini masuk dalam uji prasarana ya. Lokomotif CC300 di Pulau Jawa hanya ada 3 unit, yaitu 1201, 1202, dan 1203. Dan yang diuji ini cuma 2 lokomotif aja teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat jembatan ini ada logo Perhubungan dan DJKA teman-teman. Karena memang untuk prasarana ini tanggung jawab dari mereka ini, Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian. Termasuk pula lokomotif CC300 ini bukan punya KAI, melainkan punya Dirjen Perkeretaapian. Nah, di sini banyak orang-orang yang melihat nih, ada rel fans, warga sekitar, dan juga ada petugas dari Dirjen Perkeretaapian. Mulai berjalan perlahan lagi, sekarang berada di ujung sebelah barat. Jadi sepertinya 4 titik ya. Ujung timur, tengah agak ke ujung timur, terus tengah agak ujung barat, terus berhenti di ujung barat. Jalan pelan. Jembatan ini jembatan baru teman-teman. Waktu itu tahun 2022 proses penggantiannya. Dan sekarang diuji oleh Dirjen Perkeretaapian. Nah, berhenti lagi di ujung. Seperti ini teman-teman pengujiannya. Sama seperti pengujian di jembatan Simpang 5 Joglo. Waktu itu kan parade 8 lokomotif ya. Karena memang jembatannya jembatan gede. Tapi ini karena jembatannya nggak terlalu besar, jadi cukup menggunakan 2 lokomotif aja. Pakai lokomotif milik Dirjen Perkeretaapian sendiri. Oke guys, jalan lagi guys. Barusan klakson guys. Kayaknya mulai jalan nih. Dan oh ya, lokomotif ini merupakan lokomotif diesel hidrolik teman-teman. Bisa teman-teman lihat CC, artinya memiliki 3 penggerak dalam satu bogi. C. Nah, ini mulai mundur. Dan 300 artinya 3 itu hidrolik teman-teman. Lokomotif ini merupakan lokomotif diesel hidrolik. Jadi kalau ada banjir, lokomotif ini bisa melewati banjir. Beberapa waktu lalu kan Semarang sempat banjir beberapa kali ya. Semarang, Pekalongan sempat banjir. Nah, berkat lokomotif ini dan BB304 itu kereta api bisa lewat menerjang banjir. Karena diesel hidrolik untuk kelistrikan itu berada di atas. Kalau diesel elektrik macam 201, 203, 204, 206 itu ada kelistrikan di bawah di bogi. Jadi nggak bisa terkena air teman-teman. Kalau ini diesel hidrolik bisa nih. Makanya lokomotif ini sebagai lokomotif cadangan apabila terjadi banjir. Nah, karena ini pengujian prasarana milik Dirjen Perkeretaapian, ini orang-orang Dirjen Perkeretaapian semua teman-teman. Orang-orang KAI ini nggak banyak, palingnya cuma petugas CC sama masinis. Nah, masinis ini dari orang KAI teman-teman, yang menyediakan masinis. Jadi sepertinya Dirjen Perkeretaapian ini menyewa masinis ke KAI. Ini sepertinya pengujiannya selesai nih. Barusan lokomotif mundur dan udah foto barang, foto-foto. Nah ya, ada teman-teman. Ya apa ini? Nambah Yemen apa? PB. Langsung PB. Pun Bayeman iki lho, mlaku arah rono. Ayo. Nah stasiun ini langsung iki. Langsir kok, langsir mau gitu. Nah, rencananya bentar lagi aku akan ngoyot atau balapan jejeran dengan CC300 dari Bayeman ke Probolinggo. Lokomotif ini nantinya akan kembali ke Probolinggo dan baru balik ke Ngerombo itu nanti malam teman-teman. Mandek yo. Iki muronang PB langsung iki. Koyo iki. Yo. Mudine nang PB iki.
Kalau ke PB harus siap-siap teman-teman, karena kita mau ngoyot jajaran. Kecepatan KLB ini 60 km per jam, pelan, dan jalur di sini berjajaran dengan jalan raya, cocok buat balapan. Mulai berjalan ke arah timur, ke arah Probolinggo. Logo depan 31201, ngebul cuy. Kita lihat apakah langsung ke Probolinggo atau masih berhenti lagi. Oh, berhenti lagi teman-teman. Ada petugas yang nandain harus berhenti di sana. Oke, lokomotif CC300 berangkat dari lokasi menuju ke stasiun Probolinggo. Untuk posisi depan di sini CC31201 ya, yang katanya gangguan. Yang tadi saat berangkat dari stasiun Bayeman ngebul tebel. Dan oke teman-teman, mari kita saksikan kita balapan dengan CC300 dari Bayeman ke Probolinggo. Mumpung di sini jalur kereta api dan jalan raya berjajaran. Dan kecepatan maksimal KLB CC300 ini cuma 60 km per jam saja. Jadi gampang buat dijejeri.
Oke, sekarang aku sudah berpindah ke stasiun Probolinggo di CPL 194. Lokomotif CC300 telah berhenti di jalur 4 stasiun Probolinggo. Nah, lokomotif CC300 ini setelah uji jembatan nanti langsung pulang ke Ngerombo teman-teman. Berangkat Probolinggo itu jam 10 malam. Dan oke, untuk video kali ini saya akhiri di sini teman-teman. Aku gak hunting pengiriman CC300 dari Probolinggo ke Ngerombo. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.